Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo, bertemu lagi dengan saya Nani Mulyania, guru biologi pada SMA Negeri 1 Cikakak. Pada video pembelajaran kali ini saya akan memaparkan tentang materi biologi kelas 12 semester 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang pertama, siswa dapat menjelaskan perbedaan pengertian pertumbuhan dengan perkembangan pada makhluk hidup. Kedua, siswa dapat menjelaskan proses fisiologi perkecambahan. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan 3 tahapan proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Telur-telur, ulet-ulet, kepompong, kupu-kupu. Kalian tahu nggak sih kenapa ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu? Nah, kita juga dulu tumbuh dari bayi yang gemes banget. Kok bisa jadi secantik ini? Nah, perubahan-perubahan yang terjadi pada makhluk hidup itu, baik pada tumbuhan, hewan, maupun manusia, itu karena makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ini yang jadi pembeda antara makhluk hidup dengan benda mati. Seperti buku ini nih, dari pertama kali dibikin, ya udah segede gini aja, gak akan berubah menjadi gede lagi dengan sendirinya. Terus, apa sih artinya pertumbuhan dan perkembangan itu? Apa dua-duanya sama? Mari kita bahas. Apakah pertumbuhan itu? Pertumbuhan yaitu peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa yang bersifat irreversibel. Apa sih artinya irreversibel itu? Nah, ada yang tahu nggak? Nah, irreversibel artinya tidak dapat balik ke bentuk semula. Contoh, kalian nih yang sudah ABG nih, lalu tidak bisa balik lagi menjadi bayi lagi. Nah, itu dinamakan irreversibel, tidak dapat balik. Kemudian pertumbuhan ini bersifat kuantitatif, artinya dapat dinyatakan dengan satuan bilangan. Nah, seperti contoh yang ada di bawah ini nih, contohnya biji jagung, kemudian biji jagung mengalami perkecambahan, akhirnya tumbuh menjadi tanaman jagung yang muda yang tingginya mencapai 10 cm. Nah, 10 cm itu kan dinyatakan dengan satuan bilangan, dapat dinyatakan dengan angka-angka, atau kalau kalian nih waktu bayi tingginya 50 cm, sekarang sudah 160 cm. Nah, itu kan dapat dinyatakan dengan angka-angka, dapat dinyatakan dengan satuan bilangan. Lalu apa sih artinya perkembangan? Nah, perkembangan yaitu proses menuju kedewasaan pada makhluk hidup atau terspesialisasinya sel-sel menuju ke struktur dan fungsi-fungsi tertentu. Nah, proses ini bersifat kualitatif, artinya tidak dapat dinyatakan dengan bilangan. Contoh, kalau di tumbuhan dikatakan sudah dewasa apabila telah mampu berbunga dan berbuah. Lalu kalau manusia seperti apa contohnya? Nah, kalau di manusia contohnya alat-alat reproduksinya atau organ reproduksinya sudah matang, biasanya dengan ditandai adanya ciri-ciri kelamin sekunder. Kalau anak laki-laki, apa ciri kelamin sekundernya? Seperti tumbuhnya kumis, tumbuhnya jakun, suara membesar, dan tumbuh rambut-rambut di wilayah tertentu. Terus kalau pada anak perempuan, ciri kelamin sekundernya tumbuhnya payudara, kulitnya menjadi lebih halus, menstruasi. Nah, itu contoh ciri-ciri kelamin sekunder. Bisa dikatakan bahwa orang itu sudah dewasa. Nah, karena kedewasaan ini tidak bisa diukur, nah sudah sejauh mana diukur, maka dikatakan bahwa perkembangan itu bersifat kualitatif. Paham ya? Yang selanjutnya, jenis-jenis pertumbuhan.
Jenis-jenis pertumbuhan pada tumbuhan ada 2 macam, yakni pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Lalu apa pertumbuhan primer? Pertumbuhan primer itu merupakan hasil aktivitas pembelahan sel-sel jaringan meristem primer. Pertumbuhan primer berlangsung pada embrio dan bagian ujung-ujung tumbuhan seperti ujung akar dan ujung batang. Perubahan yang dapat terlihat karena adanya pertumbuhan primer adalah tanaman menjadi lebih panjang dan tinggi. Nah, karena kan di ujung akar berarti akarnya menjadi bertambah panjang, sedangkan di ujung batang, batangnya menjadi bertambah tinggi. Yang menjadi penyebabnya yaitu karena adanya aktivitas sel-sel yang bersifat meristematis atau sel-sel yang masih aktif membelah, biasanya di ujung akar dan di ujung batang. Di ujung batang atau pucuk ya. Paham? Kemudian pertumbuhan sekunder. Apa itu pertumbuhan sekunder? Yaitu merupakan hasil dari aktivitas sel-sel jaringan meristem sekunder, yaitu kambium. Nah, pertumbuhan sekunder dijumpai pada tumbuhan dikotil dan gimnosperme. Akibat pertumbuhan sekunder, bagian batang tumbuhan akan membesar. Nah, bedanya kalau di pertumbuhan primer tadi penyebabnya karena ada aktivitas sel-sel yang bersifat meristematis ya di bagian ujung. Kalau di pertumbuhan sekunder penyebabnya yaitu karena adanya aktivitas kambium atau aktivitas jaringan meristem sekunder. Tumbuhan yang berkambium biasanya dijumpai pada tumbuhan dikotil. Karena adanya aktivitas kambium ke arah luar membentuk flum sekunder, sedangkan aktivitas kambium ke arah dalam membentuk xilem sekunder yang nantinya akan membentuk suatu lingkaran konsentris yang dinamakan lingkaran tahun atau cincin pertumbuhan. Nah, itu juga biasanya dipengaruhi oleh musim, karena di musim penghujan banyak air dan unsur hara tanah yang diserap oleh tumbuhan. Nah, dengan adanya lingkaran tahun tersebut, maka kita bisa memperkirakan berapa usia pohon tersebut. Misal kalau kita menebang pohon, kemudian dilihat bagian tengahnya ada lingkaran tahun atau cincin pertumbuhan, misalnya ada 30 nih lingkaran tahunnya, berarti bisa dikatakan tumbuhan itu sudah berusia 30 tahun. Nah, dengan adanya lingkaran tahun kita bisa memperkirakan berapa usia pohon tersebut. Nah, dengan adanya aktivitas kambium yang bisa mengakibatkan tumbuhan menjadi bertambah besar, membesar atau melebar. Kalau di pertumbuhan primer tumbuhan menjadi bertambah tinggi, sedangkan bertambah tinggi atau bertambah panjang, sedangkan pada pertumbuhan sekunder tumbuhan bisa menjadi bertambah besar atau bertambah lebar, membesar atau melebar. Paham? Paham ya? Nah, ini. Nah, ini yang terjadi di ujung batang. Berarti pertumbuhan primer. Ini yang terjadi di ujung akar atau pertumbuhan sekunder. Sedangkan gambar yang sebelahnya lagi itu merupakan kambium, itu adanya aktivitas meristem sekunder yang menyebabkan batang tumbuhan menjadi bertambah lebar. Selanjutnya, fase atau tahap pertumbuhan pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu fase perkecambahan serta fase pertumbuhan dan perkembangan organ tumbuhan. Fase perkecambahan merupakan berakhirnya masa dormansi biji. Masa dormansi yaitu masa ketika sel-sel penyusunnya tidak aktif membelah atau tidak tumbuh tetapi sel tersebut tidak mati. Atau ginilah supaya mudah diingat, masa dormansi itu yaitu masa tidur. Yaitu masa ketika sel-sel penyusunnya tidak aktif membelah, tidak tumbuh tetapi juga tidak mati. Contohnya nih, biji-bijian yang disimpan di toko-toko bibit atau yang ada di warung-warung, itu biji kacang hijau yang disimpan di warung selama berbulan-bulan itu tidak tumbuh tetapi juga tidak mati. Kenapa? Sebab biji-biji tersebut masih dalam keadaan dorman atau masih dalam masa tidur, masa di mana sel-selnya tidak aktif membelah tetapi juga tidak mati.
Nah, lalu ini ada gambar struktur biji. Di situ ada bisa kita lihat ada plumula. Nah, plumula yaitu nanti plumula ini akan berkembang menjadi batang dan daun, sedangkan radikula nantinya akan berkembang menjadi akar. Nah, ini urutan proses perkecambahan. Perkecambahan itu biasanya dimulai ketika air masuk ke dalam biji. Nah, biasanya kan kalau petani suka merendam biji padi dulu nih sebelum ditebar. Nah, masuknya air ke dalam biji secara imbibisi. Nah, kemudian air yang masuk ke dalam biji tadi akan membebaskan hormon GA atau giberelin atau giberelic acid. Nah, hormon giberelin ini sebagai sinyal kepada aleuron agar menyekresikan enzim hidrolisis, yaitu enzim protease, lipase, dan amilase. Kemudian si enzim itu nanti akan menghidrolisis sari makanan yang terdapat dalam endosperma. Setelah itu, setelah dirombak atau dibongkar, setelah dihidrolisis sari-sari makanan, kemudian diubah menjadi energi. Selanjutnya energi itu akan diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio. Selanjutnya jenis-jenis perkecambahan. Perkecambahan biji dapat dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu tipe perkecambahan epigeal dan tipe perkecambahan hipogeal. Apa itu perkecambahan epigeal? Perkecambahan epigeal terjadi karena pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga atau yang biasa disebut dengan hipokotil, sehingga mengakibatkan daun lembaga dan kotiledon terangkat ke atas tanah seperti pada perkecambahan kacang kedelai dan kacang buncis. Nah, seperti pada gambar yang ada di slide ini. Nah, itu tipe perkecambahan epigeal. Selanjutnya tipe perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal apa sih? Nah, apa sih perkecambahan hipogeal itu? Perkecambahan hipogeal terjadi karena pembentangan ruas batang teratas atau epikotil sehingga daun lembaga ikut tertarik ke atas tanah, tetapi kotiledon tetap di dalam tanah. Misalnya perkecambahan pada biji jagung. Nah, kalau di gambar yang tadi kan si kotiledonnya ada di atas tanah tuh, biji keping bijinya atau daun lembaganya. Sedangkan pada gambar yang ini pada perkecambahan jagung, nah biji jagungnya atau kotiledonnya masih tetap berada di dalam tanah. Jadi tidak ikut terangkat ke permukaan tanah. Itu yang disebut dengan perkecambahan hipogeal. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan organ tumbuhan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan organ tumbuhan terjadi pada bagian meristem, yaitu di ujung akar dan di ujung batang yang tadi disebut dengan pertumbuhan primer. Batang meristem menyediakan sel-sel baru yang akan tumbuh, memanjang, dan berdiferensiasi. Hal ini memungkinkan akar serta ujung batang menjadi bertambah panjang. Nah, itu kan karena adanya aktivitas sel-sel yang masih aktif membelah atau sel-sel yang bersifat meristematis, sehingga tumbuhan menjadi bertambah panjang atau bertambah tinggi. Kalau yang ini pertumbuhan dan perkembangan batang. Nah, ini mah kalau yang terjadi di ujung batang atau di pucuk. Jadi tumbuhan menjadi bertambah tinggi. Kalau yang tadi di ujung akarnya menjadi bertambah panjang. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada 2 faktor, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Nah, faktor luar atau faktor eksternal merupakan segala kondisi lingkungan di sekitar tumbuhan. Faktor luar ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, antara lain nutrisi, air, suhu, kelembapan, oksigen, cahaya, pH, kemudian sentuhan, kemudian organisme, parasit, dan herbivor. Nah, itu juga termasuk faktor eksternal. Kemudian faktor internalnya merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, yakni berupa gen dan hormon. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.
Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.